ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah hadits dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam patut kita renungi, dan di dalamnya ada ibrah, pelajaran-pelajaran berharga, khususnya kita yang di hari-hari ini menghadapi ujian dan cobaan berupa wabah dan penyakit. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang selalu dijaga dan dipelihara dari segala keburukan dan dihindarkan dari segala kejelekan. Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Suatu hari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata kepada Atha ibnu Abi Rabah rahimahullah. Ibnu Abbas berkata kepadanya, "Ala urika imra'atan min ahli jannah? Inginkah engkau saya perlihatkan seorang perempuan dari penduduk sorga?" Ini datang di sebagian riwayat Al-Bukhari. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma mengenal perempuan itu tatkala dia sedang melakukan ibadah tawaf di Ka'bah. Maka ketika ditawari oleh Ibnu Abbas, apakah ingin memperlihatkan seorang perempuan dari penduduk sorga? Kata apa? Bala, tentunya. Kata Ibnu Abbas, hadiki al-mar'atus sauda. Ini perempuan yang hitam. Atatin Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Dia pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat inni usra wa inni atakashaf. Beliau berkata, sungguhnya saya ini usra. Kadang didatangi oleh penyakit, hilang kesadarannya. Dan mungkin mirip seperti penyakit ayan atau semisal dengannya. Dan dimaklumi kalau dia kejang-kejang seperti itu, dia nggak tahu apa yang terjadi pada dirinya. Dan perempuan ini menerangkan bahwa dirinya, kalau didatangi oleh penyakit tersebut, maka ada sebagian dari auratnya yang tersingkap. Permintaannya kepada Nabi, pada Allah ali, berdoalah kepada Allah untukku. Qala, maka Nabi SAW bersabda, in syi'ti sabarti walakil jannah wa in syi'ti da'utullaha an yuafiyaki. Dan Nabi memberi padanya dua pilihan. Kata beliau, kalau engkau ingin bersabar, kamu sabar dan kamu dapat surga. Maksudnya penyakit ini tetap menimpamu, kamu sabar, jangan minta untuk disembuhkan. Kamu sabar menghadapi penyakitmu dan kamu akan dapat surga. Atau kalau kamu ingin, saya berdoa kepada Allah, saya akan memenuhi permintaanmu. Saya akan berdoa kepada Allah untuk memberikan afiat kepadamu, kesembuhan, keselamatan.
Maka apa jawaban perempuan ini? Asbir. Qalat asbir, saya bersabar. Qalat inni atakasyaf. Pada Allah alla atakasyaf. Tapi perempuan ini berkata, ya Rasulullah, saya kalau penyakitku datang, tersingkap sebagian auratku. Maka doakan supaya tidak tersingkap aurat itu. Pada Allah, maka Nabi hanya mendoakan supaya auratnya selalu dijaga. Dan dikabulkan apa yang dimohon oleh Rasulullah SAW untuk perempuan ini. Ini hadits-hadits yang agung patut kita renungi dan kita cermati. Ini salah seorang perempuan sudah ditunjuk oleh Ibnu Abbas, ini perempuan dari penduduk sorga. Karena Nabi memang memberi kepadanya dua pilihan. Kamu sabar menghadapi penyakitmu, kamu dapat sorga. Atau kamu, saya doakan, Allah menyembuhkanmu. Maka perempuan ini memilih bersabar menghadapi penyakitnya. Berarti, sorga itu akan menjadi kepastian untuknya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan, memberi kabar gembira kepada sebagian sahabatnya masuk surga, itu adalah bagian dari wahyu yang Allah wahyukan kepada Nabi ya Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu sebagian sahabat seperti 10 orang sahabat dijamin masuk surga. Dan tertera di dalam satu hadits, di antaranya Khulafaur Rasyidin dan 6 sahabat yang lainnya. Ada beberapa nama sahabat, termasuk perempuan ini. Itu adalah wahyu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa wahyu dari Allah kepada Nabi ya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, sini terdapat fikih para sahabat dan pemahaman Islam yang benar yang mereka pegang. Kalau seorang itu sakit, menghadapi suatu masalah, ujian, cobaan, dia datang kepada Nabi bukan meminta kepada Nabi. Tapi dia datang kepada Nabi untuk didoakan kepada Allah. Iya, bukan meminta kepada Nabi. Sebab Nabi itu tidak bisa memberi manfaat. Tidak bisa menolak bahaya. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tentang nabinya, diperintah qul la amliku li nafsi darran wala nafa illa ma syaa Allah. Katakanlah, sungguhnya saya tidak memiliki untuk diriku menolak bahaya atau mendatangkan manfaat kecuali apa yang Allah kehendaki. Iya. Dan dari fikih pemahaman Islam para sahabat, mereka minta supaya didoakan kepada Allah. Dan ini boleh dilakukan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau Nabi masih hidup. Kalau Nabi masih hidup. Dan ini dilakukan di masa Nabi masih hidup. Adapun setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal, maka tidak boleh datang ke kuburan Nabi. Atau misalnya dia minta kepada Nabi. Sebab itu namanya berdoa kepada selain Allah. Itu hukumnya syirik akbar. Mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Karena itu setelah Nabi meninggal, tidak ada dari para sahabat itu mendatangi kuburan Nabi. Minta kepada Nabi. Mereka berdoa kepada Allah langsung. Dan di antara kisah yang paling nyata adalah ketika terjadi paceklik di masa Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Umar mendatangkan paman Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib agar supaya berdoa. Ya. Mendatangkan paman Nabi Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu agar supaya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka para sahabat meminta kepada sahabat yang masih hidup. Ya, bukan meminta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah meninggal. Jadi fikih dari keislaman yang harus dipahami.
Karena itu dari kekeliruan ada dua golongan manusia di masa sekarang ini. Ada yang datang ke kuburan Nabi, kemudian dia berdoa kepada Nabi. Maka ini adalah perbuatan yang diharamkan, bahkan itu adalah kesyirikan. Dari syirik akbar yang membatalkan keislaman. Dan golongan yang kedua, golongan yang meminta hajatnya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi sudah meninggal. Dia berdoa kepada Nabi. Ini semuanya adalah hal yang keliru. Nah, di sini perempuan ini minta supaya disembuhkan dari penyakitnya. Karena Nabi berkata kepadanya, "In syi'ti sabarti walakil jannah." Kalau kamu ingin bersabar, sabarlah. Dan kamu dapat surga. Tapi kalau kamu ingin didoakan, da'utullaha ayyuhafiyak. Maka aku akan berdoa kepada Allah untuk menyembuhkanmu. Ya, ternyata perempuan ini lebih memilih bersabar. Qalat asbir. Saya akan bersabar. Iya. Ini terdapat keutamaan sabar. Nah, hidup ini, ya memang ada ujian-ujian, ada cobaan-cobaan. Dan hidup ini adalah ibtila. Ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna khalaqanal insana min nutfatin amsyajin nabtalih faja'alnahu sami'an basira. Kami menciptakan manusia itu dari setetes air yang bercampur. Kemudian kami menguji mereka, kami mengujinya. Jadi jadikan dia sebagai orang yang mendengar, orang yang melihat. Maka hidup ini ada ujian dan cobaan. Dan dari rahmat dan kebaikan Allah, di belakang ujian, siapa yang bersabar, maka diberi dari keutamaan yang besar. Termasuk perempuan ini, subhanallah. Dia bersabar terhadap penyakitnya, maka Nabi SAW jamin untuknya surga. Maka Ibnu Abbas berkata, inginkah engkau saya perlihatkan seorang dari penduduk surga, dia tunjuk kepada perempuan ini. Karena dia memilih untuk bersabar. Iya. Maka sabar itu adalah amalan yang sangat besar. Nah, itu di dalam hadits riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Was-sabru dia." Dan sabar itu adalah cahaya yang sangat menerangi. Dan di dalam hadits Abu Sa'id Al-Khudri, riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Wa may yatasabbar yusabbirhu Allah, wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabr." Barang siapa yang berusaha untuk bersabar, Allah akan menjadikannya sebagai seorang penyabar. Dan tidaklah seorang itu diberi pemberian yang lebih luas dan lebih baik daripada kesabaran. Itu pemberian yang paling luas dan paling baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dari keutamaan sabar itu. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sungguh kami akan menguji kalian dari lapar, dari ketakutan, kekurangan, kurang pada harta, kurang pada jiwa. Ada yang wafat, ada yang meninggal. Kekurangan di dalam hasil tanaman, buah-buahan. Ujian-ujian ini, Allah berfirman, beri kabar gembira kepada orang yang sabar. Alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, dia berkata, sungguhnya kami ini adalah milik Allah. Dan kami akan kembali kepadanya. Itu hakikat. Kita semuanya ini milik Allah. Apa yang kita miliki dari nikmat datangnya dari Allah. Kalau Allah ingin mengambilnya, kita tidak akan mampu menahannya. Dan tidak ada yang tahu kapan nikmat itu akan diambil oleh Allah. Kita ini milik Allah. Dan kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang yang bersabar ini dikatakan untuk mereka kebaikan, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa maghfirah wa rahmah. Mereka inilah orang-orang yang
selalu mendapat salawat dari Rabb mereka, pengampunan, rahmat, dan wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka lah orang-orang yang selalu mendapat hidayah, selalu mendapat petunjuk. Ya, dijadikan kesabarannya tersebut sebagai sebab yang dia mendapatkan hidayah dan petunjuk. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Jadi untuk mereka salawat dari Rabb mereka dan rahmat. Dan rahmatnya umum, luas. Termasuk apabila tertimpa dari ujian dan cobaan, dia diberi rahmat oleh Allah. Dimudahkan, diringankan, dijauhkan dari apa-apa yang bisa membahayakan. Wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka lah orang-orang yang selalu mendapat hidayah. Kemudian dari kisah yang kita bacakan di dalam hadits tadi, terdapat bagaimana penjagaan kesucian diri di kalangan para perempuan terdahulu. Ini perempuan disifatkan oleh Ibnu Abbas, orang perempuan yang hitam. Tapi bersamaan dengan itu subhanallah, seorang yang sangat menjaga auratnya, sangat menjaga kehormatannya. Dan dari sini hukum syar'i, ya seorang apabila kena penyakit misalnya yang di luar kesadarannya, dia kejang-kejang bergerak, akhirnya tersingkap sebagian auratnya di luar kesadarannya, ya itu tidak ada dosa bagi dia. Itu dari sudut hukum syar'i. Tapi bersamaan dengan itu, untuk tingginya perempuan ini menjaga kehormatannya dan agungnya jiwa yang suci itu, maka dia minta kepada Nabi agar didoakan. Jangan sampai tersingkap auratnya apabila penyakitnya datang. Ini harusnya menjadi pelajaran untuk kita di masa sekarang. Iya. Jangan bergampangan dengan hal-hal yang kita diperintah oleh Allah untuk menjaganya. Jangan menyepelekan hijab, jilbab yang Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan para perempuan dengannya. Dia jaga auratnya. Sebab itu adalah bagian dari ibadah. Bagian dari ketaatan. Nah itu seorang perempuan di rumahnya saja, dia dalam ibadah. Karena menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala di dalam firman-Nya, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, dan berdiamlah kalian semua di rumah-rumah kalian. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufik kepada semuanya. Dan semoga Allah menganugerahkan kita sifat yang mulia ini, sifat kesabaran. Dan memberi afiat untuk kita semua dari segala hal yang membahayakan kita. Innahu waliyu dzalika wal qadiru alaih. Wallahu ta'ala alam.